Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran 1. Energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Jadi, bahan bakar minyak itu atau BBM itu yang membutuhkan banyak, akan tetapi persediaannya semakin lama semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Untuk itu, mari kita pelajari bersama apa itu energi alternatif. Energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan oleh manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak itu dibutuhkan oleh manusia dan kebutuhannya semakin meningkat, akan tetapi lama-kelamaan persediaannya semakin menipis atau sedikit. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jadi di sini ada beberapa bentuk energi alternatif seperti pemanfaatan energi surya atau matahari, kemudian pemanfaatan energi air, dan juga pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau disebut juga PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Untuk tugas kali ini, kalian menggambar motif layang-layang, kemudian kalian warnai. Atau kalian bisa melihat contohnya pada buku paket halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 6 subtema 3 pembelajaran 2. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari. Karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak.
gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian lihat contoh pada gambar. Biasanya dalam minuman kaleng itu terdapat tanda waktu penggunaan. Misalnya di sini contohnya ada tanda 18 garis miring 07 garis miring 08. Nah, itu artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Sekarang coba kalian amati contoh berikut ini. Di sini ada minuman dan juga makanan kemasan. Ada beberapa kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Di sini jika minuman kemasan itu tertulis hari, bulan, dan tahun. Kemudian untuk makanan kemasan di sini hanya dituliskan bulan dan tahunnya saja. Di dalam makanan kemasan ini ada tulisan BF07 garis miring 08. BF itu maksudnya adalah best before, berarti makanan kemasan ini digunakan sebelum bulan 7 tahun 2008. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, ataupun batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini merupakan cara pembuatan briket. Alat dan bahannya, yang pertama, kalian bisa menyiapkan batok kelapa atau bambu ataupun serbuk gergaji. Kedua, kanji. 3. Potongan bambu atau pipa pralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Kemudian korek api. Berikut ini merupakan cara kerja atau cara pembuatan briket.
Kalian bisa menyimaknya pada buku paket halaman 137. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket halaman 141 sampai 142 pada buku tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan juga dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Kemudian sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya.